Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baiklah, perkenalkan nama saya Fadli Afan. NIM 120161103, kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Yang terhormat Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu Islamic Marketing dan Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas di pertemuan kedua, yaitu tentang maqasid syariah. Langsung saja, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan maqasid syariah. Maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid merupakan bentuk jamak dari maqasad yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kemaslahatan dunia maupun akhirat. Jadi kesimpulannya yaitu maqasid syariah adalah tujuan Allah untuk menetapkan hukum-hukum dalam mencapai kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun akhirat. Yang kedua, Quran surah Hud ayat 61 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Thamud akhahum Salihan قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Isi kandungan dari ayat tersebut ialah menjelaskan kepada kaum Samud bahwa sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Allah telah menciptakan manusia dari bumi atau tanah dan menjadikan sebagai pemakmurnya. Karena itu, mohon ampunlah kepada Allah lalu bertaubat kepada Allah. Sungguh, Tuhan itu sangat dekat atas rahmatnya dan memperkenankan doa-doa dari hambanya. Yang ketiga yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Isi kandungan dari ayat tersebut ialah bulan Ramadan adalah bulan yang mulia sebab Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan tepat pada malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk di antara mana yang benar dan mana yang salah. Sebab itu, jika manusia ada di bulan Ramadan, maka berpuasalah, dan jika ia sakit atau dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa, maka wajib untuk mengqadha atau menggantinya sebanyak hari yang ia tinggalkan puasanya di hari-hari yang lain. Karena Allah telah mempermudah dalam hal-hal yang diperbuat manusia dalam kebaikan agar kamu tetap bersyukur. Yang keempat, pengertian tentang maqasid syariah menurut Imam Syatibi. Imam Syatibi merupakan seorang ulama besar yang menggagasi ilmu maqasid syariah dan al-muwafaqat. Karya terbesar Imam Syatibi merupakan karya ilmiah dalam bidang usul fikih sekaligus salah satu bentuk reformasi ilmiah syariah secara menyeluruh.
Maqasid atau maslahat daruriyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya kehidupan. Seperti makan, minum, solat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Konsep Asy-Syatibi yang paling masyhuriyah yaitu maqasid syariah yang secara literal berarti tujuan penetapan hukum. Beliau dengan secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Sejak terbitnya kitab Al-Muwafaqat karya gemilang Asy-Syatibi, maqasid al-syariah menjadi suatu konsep baku dalam ilmu usul fikih yang berorientasi kepada tujuan hukum. Secara terminologi, maqasid berasal dari kata qasada yang berarti menghadapi pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syariah dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia. Yang kelima, maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran. Di dalam Islam, pemasaran yang islami adalah bagaimana sebuah perusahaan dalam memasarkan produk-produknya mempunyai nilai dan etika islami. Nilai dan etika islami ini tentunya tidak terlepas dari tujuan syariah. Maqasid syariah di mana nilai-nilai ini menggambarkan keunikan yang utama bagi pemasaran Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang jelas. Pemasaran berdasarkan maqasid syariah adalah sebagian aliansi, perencanaan, penetapan dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar-pasar dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan memperhatikan nilai-nilai syariah yang berupa maslahah, keadilan dan mengedepankan konsep rahmat dan ridho baik dari penjual dan pembeli sampai dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Konsep pedagang dan dalam Islam. Konsep dasar pedagang dalam Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dilaksanakan dan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, dianggap sebagai sesuatu keharusan oleh hukum Islam. 7. Quran Surah Al-Baqarah ayat 16 yang isi kandungannya yaitu mengenai orang munafik dan menerangkan kebodohan mereka dengan mengemukakan keburukan tingkah laku dan perkataan mereka. Orang-orang munafik dengan sifat-sifat yang buruk seperti pada ayat-ayat ini merupakan orang-orang yang salah pilih. Mereka menolak petunjuk jalan yang lurus dan memilih jalan kesesatan dan hawa nafsu. Akhirnya pilihan itu merugikan mereka sendiri karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Yang ke-8, pengertian tijarah. Tijarah yaitu suatu usaha dagang atau perniagaan dengan mengelola harta melalui jalan jual beli demi memperoleh keuntungan dan laba bagi yang melakukannya. 9. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tijarah. Adapun Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang perekonomian umat manusia.
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aturan-aturan dalam bertransaksi antara sesama manusia. Menjelaskan tentang cara menjaga dan memelihara hak-hak, tentang tata cara transaksi dagang dan cara mengembangkan harta. Berkenaan dengan penggunaan lafaz tijarah dalam perniagaan atau perdagangan antara sesama manusia. Lalu adapun surah Quran surah An-Nisa ayat 29, yaitu tentang berkenaan dengan harta, yang mana memperoleh harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil, misalnya dengan mengambil tanpa hak, melakukan akad yang mengandung unsur riba, judi maupun penipuan. Pemerolehan harta dibolehkan dengan cara perniagaan atau disebut dengan tijarah, yang didasarkan atas relaan antara penjual dan pembeli. Yang 10, maksud dengan ba'ah. Ba'ah adalah jual beli. Kata ba'ah disebut sebagai empat kali dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Ibrahim ayat 4 dan 31. Quran surah Ibrahim ayat 4 menjelaskan tentang syariat Allah dengan baik kepada mereka, dan Allah memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki dan tidak dikehendaki. Lalu Quran surah Ibrahim ayat 31 yang menjelaskan tentang melakukan perintah Allah pada saat perdagangan dan sedang berlangsung. Lalu Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, dari isi kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa diharuskan untuk meninggalkan jual beli pada saat waktu solat Jumat tiba, dan diwajibkan hukumnya melaksanakan solat Jumat. Lalu Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 275. Isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 254 yaitu tentang bahwasannya kita diperintah untuk bersedekah dan menginfakkan sebagian dari rezeki. Lalu Quran surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan tentang Allah telah menegaskan untuk menjauhi riba, dan apabila di dalam perdagangan terdapat riba, maka Allah akan memberikan hukuman yang amat pedih terhadap pelaku riba. Dan di dalam ayat ini telah menegaskan bahwasanya telah dihalalkannya jual beli. Yang 11, apa yang dimaksud dengan syiah? Syiah adalah beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang disetujui satu sama yang lain. Adapun ayat yang berkenan dengan Asyiah yaitu Quran surah An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan tentang harta, yang mana memperoleh harta tidak boleh dengan cara yang batil, misalnya dengan mengambil tanpa hak, melakukan akad yang mengandung unsur riba, judi maupun penipu. Pemerolehan harta tidak boleh dengan cara perniagaan yang didasarkan atas kerelaan antara penjual dan pembeli. 12. Perintah mengonsumsi produk yang halal dan thayyib. Adapun Quran surah Al-Maidah ayat 91 yang menjelaskan tentang setan itu sangatlah cerdik dalam menghasut manusia agar terjerumus dalam kemaksiatan seperti minum minuman keras dan berjudi. Lalu adapun ayat yang lain menjelaskan dari Quran surah An-Nahl ayat 144 yang menerangkan perintah untuk memakan makanan halal dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. 13. Yang dimaksud dengan riba. Riba adalah pengambilan tambahan dalam proses transaksi jual beli ataupun dalam proses pinjam meminjam, yang mana bertentangan dengan ajaran Islam.
Talaki rukban. Talaki rukban adalah pembelian barang dengan mencegat orang sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli dengan harga yang murah. Lalu ba'i najasi. Ba'i najasi merupakan salah satu bentuk manipulasi atau rekayasa pasar dalam permintaan atau demand atas suatu produk. Lalu tadlis. Tadlis atau penipuan merupakan kondisi atau transaksi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Lalu jual beli gharar. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Jual beli gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Ihtikar. Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Nomor 14, ayat Al-Quran yang mengenai larangan berlaku curang dalam pemasaran. Adapun Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-5. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa celakalah orang-orang yang menakar atau menimbang dalam hal ini, yaitu jika ia menerima takaran dari orang lain, maka ia meminta dilebih-lebihkan. Jika dia menimbang untuk orang lain, maka ia mengurangi takaran dari timbangan. 15. Prinsip-prinsip perdagangan dan pemasaran. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam perdagangan dan pemasaran dalam Islam, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Kesatuan. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagai mana terrefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini, maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. B. Keseimbangan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. C. Kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam. Tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif, kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif, berkarya, dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.
Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadi yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat yang melalui zakat, infak dan sedekah. D. Tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. E. Kebenaran, kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama, atau perjanjian dalam bisnis. 16. Tujuan muamalah dalam pemasaran Islam. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum tujuan adanya muamalah sebagai aturan nilai Islam sendiri, sebagai aturan nilai Islam sendiri. Allah untuk menciptakan hubungan timbal balik atau interaksi sosial yang harmonis antara sesama manusia agar tercipta pula kehidupannya yang tentram dan rukun. 17. Pentingnya praktik maqasid syariah dalam pemasaran. Praktik maqasid syariah sangat penting dalam suatu pemasaran, yang mana maqasid syariah dalam pemasaran berfungsi sebagai analisis, perencanaan, penetapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan memperhatikan keadilan antar konsumen dan perusahaan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.